Halo, selamat datang di Jendela Ilmu dengan topik sejarah dan arkeologi yang akan mengupas misteri evolusi manusia. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu penemuan arkeologi paling menarik di Indonesia, jejak Homo denisovans di Pulau Sulawesi. Mungkin kamu pernah mendengar pertanyaan, apakah manusia Indonesia modern memiliki campuran genetik dengan manusia purba? Jawabannya, ya. Ada bukti kuat bahwa leluhur kita di wilayah Indonesia, khususnya di Asia Tenggara, bercampur dengan Homo denisovans, sebuah kelompok manusia purba yang misterius. Penemuan ini bukan hanya mengungkap sejarah kuno, tapi juga mengubah cara kita memahami migrasi dan interaksi manusia purba di Kepulauan Indonesia. Homo denisovans adalah kelompok manusia purba yang pertama kali diidentifikasi melalui analisis DNA dari sebuah tulang jari di Gua Denisova, Siberia pada tahun 2010. Meski fosil mereka sangat langka, jejak genetik mereka ditemukan pada populasi modern, terutama di Asia Tenggara, Melanesia, dan Australia. Di Sulawesi, penemuan sisa-sisa seorang gadis Toalean berusia 7.200 tahun membuka babak baru dalam memahami interaksi antara Homo denisovans dan Homo sapiens. Apakah manusia Indonesia modern benar-benar membawa warisan genetik denisovans? Dan bagaimana penemuan di Sulawesi membantu menjawab pertanyaan ini? Mari kita telusuri bersama berdasarkan sumber-sumber ilmiah terbaru, mulai dari analisis DNA hingga konteks arkeologi di Indonesia. Kita akan melihat ke masa ketika manusia purba berbagi daratan dan lautan dengan leluhur kita. Homo denisovans adalah kelompok manusia purba yang hidup sekitar 285.000 hingga 25.000 tahun lalu, tersebar di Asia dari Siberia hingga Asia Tenggara. Nama mereka berasal dari Gua Denisova di Pegunungan Altai, Siberia, tempat fosil pertama mereka ditemukan. Fosil denisovans sangat langka, hanya terdiri dari beberapa fragmen tulang, gigi, dan rahang. Namun, berkat kemajuan teknologi analisis DNA, kita tahu bahwa mereka adalah kerabat dekat Neanderthal dan Homo sapiens dengan nenek moyang bersama yang diperkirakan berpisah sekitar 600.000 tahun lalu. Denisovans memiliki ciri fisik yang berbeda, dengan rahang dan gigi yang besar dan kuat, sebagaimana ditunjukkan oleh fosil seperti rahang Xiahe dari dataran tinggi Tibet dan tengkorak Harbin di Tiongkok, yang baru-baru ini diidentifikasi sebagai denisovans melalui analisis protein dan DNA mitokondria. Denisovans tidak hanya hidup di daratan Asia, tetapi juga menyeberangi batas geografis yang signifikan, seperti garis Wallace, sebuah pemisah fauna antara Asia dan Australia. Kemampuan mereka untuk bermigrasi ke wilayah kepulauan seperti Sulawesi menunjukkan tingkat adaptasi yang luar biasa, termasuk kemungkinan kemampuan melintasi lautan. Studi genetik menunjukkan bahwa denisovans berinteraksi dan kawin dengan Homo sapiens, meninggalkan jejak genetik yang signifikan pada populasi modern, terutama di Papua Nugini, Australia, dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Sekitar 4-6% genom populasi Melanesia dan hingga 5% pada beberapa kelompok di Indonesia berasal dari denisovans, menunjukkan adanya peristiwa perkawinan campur yang signifikan di masa lalu. Penelitian menunjukkan bahwa interbreeding ini kemungkinan terjadi di Asia Tenggara, dengan Sulawesi sebagai salah satu lokasi potensial. Bukti ini diperkuat oleh penemuan arkeologi di Sulawesi yang menunjukkan bahwa denisovans mungkin telah hidup berdampingan dengan populasi manusia purba lain seperti Homo floresiensis dan Homo luzonensis. Denisovans juga memiliki adaptasi genetik yang membantu keturunan mereka bertahan hidup di lingkungan ekstrem, seperti gen EPA1 yang membantu orang Tibet modern beradaptasi dengan ketinggian tinggi. Pada tahun 2015, para arkeolog menemukan sisa-sisa seorang gadis muda dari kelompok Toalean di Gua Liangpaninge, Sulawesi Selatan. Sisa-sisa ini yang diberi nama BC berusia sekitar 7.200 tahun dan menjadi salah satu penemuan paling signifikan dalam arkeologi Indonesia. Analisis DNA yang dilakukan oleh tim internasional mengungkapkan bahwa gadis ini memiliki keturunan denisovans yang belum pernah ditemukan sebelumnya, berbeda dari garis keturunan denisovans yang dikenal dari Siberia dan Tibet. Penemuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi bukti pertama adanya keturunan denisovans di Sulawesi. Sisa-sisa BC terdiri dari fragmen tengkorak dan tulang lainnya yang ditemukan bersama artefak batu khas budaya Toalean, seperti alat-alat kecil yang dikenal sebagai Maros Points.
Analisis genetik menunjukkan bahwa BC memiliki sekitar 2-3% DNA Denisovan yang menunjukkan bahwa leluhurnya kemungkinan besar bercampur dengan populasi Denisovan di Asia Tenggara. Yang menarik, genomnya juga menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari populasi yang secara genetik terkait erat dengan penduduk asli Papua dan Australia modern, menunjukkan adanya hubungan migrasi yang luas di wilayah ini. Sulawesi sebagai bagian dari Wallacea adalah wilayah yang kaya akan keanekaragaman manusia purba. Garis Wallace yang memisahkan fauna Asia dan Australia menunjukkan bahwa Denisovan harus memiliki kemampuan untuk menyeberangi perairan dalam untuk mencapai pulau ini. Penemuan ini mendukung hipotesis bahwa Denisovan adalah pelaut awal, mampu melakukan perjalanan laut yang signifikan. Selain itu, analisis sedimen di gua-gua Sulawesi menunjukkan adanya aktivitas manusia purba sejak setidaknya 200.000 tahun lalu yang konsisten dengan keberadaan Denisovan di wilayah ini. Studi terbaru menambah dimensi baru pada penemuan ini. Mereka menemukan bahwa populasi Papua Nugini modern memiliki variasi DNA Denisovan yang berbeda antara dataran tinggi dan rendah, menunjukkan adaptasi lokal yang mungkin juga terjadi di Sulawesi. Variasi genetik ini mencakup gen yang terkait dengan perkembangan otak dan sistem kekebalan tubuh yang kemungkinan besar membantu manusia purba bertahan di lingkungan tropis yang keras. Penemuan BC menunjukkan bahwa Sulawesi bukan hanya tempat tinggal sementara, tetapi juga pusat interaksi genetik dan budaya antara Denisovan dan Homo sapiens. Maluku dan Nusa Tenggara memiliki jejak DNA Denisovan yang signifikan. Menurut penelitian, tidak ada bukti genetik bahwa Homo sapiens di Asia Tenggara bercampur dengan Homo floresiensis atau Homo luzonensis, tetapi perkawinan silang dengan Homo Denisovan sangat jelas. Sekitar 2-5% genom populasi tertentu di Indonesia berasal dari Denisovan, dengan angka tertinggi ditemukan pada kelompok seperti Aeta di Filipina dan penduduk asli Papua. Perkawinan silang ini kemungkinan terjadi dalam beberapa gelombang dengan dua kelompok Denisovan yang berbeda diidentifikasi melalui analisis genetik. Satu kelompok terkait dengan populasi Asia Timur, sementara yang lain yang disebut Denisovan Selatan lebih dominan di Asia Tenggara dan Melanesia. Penemuan BC di Sulawesi mendukung hipotesis bahwa perkawinan silang ini terjadi di wilayah Wallacea mungkin antara 50.000 hingga 30.000 tahun lalu ketika Homo sapiens pertama kali tiba di kawasan ini. Analisis DNA mitokondria dan protein kuno menunjukkan bahwa Denisovan memiliki keragaman genetik yang tinggi yang memungkinkan mereka beradaptasi dengan berbagai lingkungan dari dataran tinggi Tibet hingga kepulauan tropis. Gen seperti HLA yang terkait dengan sistem kekebalan tubuh kemungkinan besar diwariskan dari Denisovan ke Homo sapiens, memberikan keuntungan dalam melawan penyakit tropis seperti malaria. Hal ini menjelaskan mengapa populasi modern di Indonesia dan Melanesia memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap penyakit tertentu dibandingkan populasi lain. Namun, mengapa fosil Denisovan begitu sulit ditemukan di Asia Tenggara? Salah satu alasannya adalah lingkungan tropis yang tidak mendukung pelestarian fosil. Tidak seperti Siberia dengan permafrostnya, gua-gua di Sulawesi, dan kepulauan lain rentan terhadap kelembapan dan erosi yang menghancurkan sisa-sisa organik. Penemuan BC adalah pengecualian yang luar biasa, dan para ilmuwan berharap bahwa eksplorasi lebih lanjut di gua-gua seperti Liang Paninge atau Liang Bua di Flores dapat mengungkap lebih banyak fosil Homo Denisovan. Sulawesi memiliki sejarah arkeologi yang kaya dengan bukti aktivitas manusia purba yang berasal dari setidaknya 200.000 tahun lalu. Alat-alat batu yang ditemukan di situs seperti Talepu di Sulawesi Selatan menunjukkan kehadiran hominin yang canggih secara teknologi yang mungkin termasuk Homo Denisovan. Budaya Toalean yang berkembang antara 8.000 hingga 1.500 tahun lalu menunjukkan ciri-ciri unik yang membedakannya dari budaya lain di Asia Tenggara, seperti penggunaan alat-alat kecil dan tajam yang mungkin digunakan untuk berburu atau memproses tumbuhan. Penemuan fosil BC menunjukkan bahwa budaya Toalean mungkin
merupakan hasil dari percampuran antara Homo sapiens dan keturunan Homo denisovans. Artefak yang ditemukan bersama sisa-sisa fosil BC seperti di Maros Point, Sulawesi Selatan, menunjukkan teknologi yang mirip dengan yang digunakan oleh populasi awal di Papua dan Australia, memperkuat gagasan bahwa Sulawesi adalah pusat migrasi dan interaksi budaya. Selain itu, lukisan gua di Sulawesi yang berusia lebih dari 40.000 tahun menunjukkan kemampuan simbolik yang tinggi, yang mungkin juga dipengaruhi oleh interaksi dengan Denisovans. Implikasi dari penemuan ini sangat luas. Pertama, ini menunjukkan bahwa Homo denisovans tidak hanya bertahan di lingkungan daratan, tetapi juga mampu bermigrasi dan beradaptasi di kepulauan. Kedua, perkawinan silang dengan Homo sapiens kemungkinan besar berkontribusi pada keberhasilan manusia modern dalam menjajah wilayah yang sulit seperti Wallacea. Ketiga, penemuan ini mendorong para arkeolog untuk memeriksa kembali fosil-fosil yang sudah ditemukan di Asia Tenggara, seperti sisa-sisa Homo erectus atau Homo luzonensis, untuk memastikan apakah beberapa di antaranya mungkin milik Homo denisovans. Penemuan Denisovans di Sulawesi bukan hanya tentang fosil atau DNA, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami identitas kita sebagai manusia modern. Jejak genetik Homo denisovans dalam populasi Indonesia menunjukkan bahwa kita adalah produk dari sejarah panjang interaksi antar kelompok manusia purba. Gen-gen denisovans yang kita warisi seperti yang terkait dengan sistem kekebalan tubuh atau adaptasi lingkungan terus memengaruhi kehidupan kita hingga hari ini. Selain itu, penemuan ini menyoroti pentingnya Indonesia sebagai pusat penelitian paleoantropologi. Sulawesi bersama dengan pulau-pulau lain seperti Flores dan Luzon adalah laboratorium alami untuk mempelajari evolusi manusia. Gua-gua di wilayah ini yang sering kali terlindung dari erosi menawarkan potensi besar untuk penemuan lebih lanjut. Para ilmuwan kini sedang menjelajahi situs-situs di Sulawesi Selatan seperti Leang Bulu Sipong dan Leang Burung untuk mencari lebih banyak bukti keberadaan genom Homo denisovans. Penemuan ini juga menimbulkan pertanyaan baru. Bagaimana interaksi budaya antara Denisovans dan Homo sapiens terjadi? Apakah mereka berbagi teknologi atau pengetahuan? Dan mengapa Denisovans akhirnya punah sementara Homo sapiens terus bertahan? Beberapa hipotesis menyebutkan bahwa kompetisi untuk sumber daya, perubahan iklim, atau penyakit yang dibawa oleh Homo sapiens mungkin berkontribusi pada kepunahan Denisovans. Homo sapiens lebih unggul dalam budaya serta canggih dalam bekerja sama dalam jumlah yang banyak karena memiliki kemampuan imajinatif yang kompleks. Namun tidak dapat disangkal bahwa ada jejak Homo Denisovans yang tetap hidup dalam genom kita. Kisah Homo denisovans di Sulawesi adalah pengingat bahwa sejarah manusia adalah mosaik yang kompleks, dibentuk oleh migrasi, adaptasi, dan interaksi antar kelompok. Penemuan gadis Toalen di Gua Leang Paninge tidak hanya mengungkapkan keberadaan Denisovans di Indonesia, tetapi juga menegaskan bahwa manusia modern di wilayah ini adalah keturunan dari perpaduan genetik yang kaya. Dari gen yang membantu kita melawan penyakit hingga kemampuan untuk bertahan di lingkungan tropis, warisan Denisovans terus hidup dalam diri kita. Penelitian di Sulawesi dan Asia Tenggara baru saja dimulai. Dengan teknologi seperti analisis protein kuno dan DNA mitokondria, kita mungkin akan menemukan lebih banyak rahasia tentang Denisovans dan hubungan mereka dengan leluhur kita. Untuk saat ini, penemuan ini mengajak kita untuk menghargai keragaman dan ketangguhan manusia purba, serta peran Indonesia dalam memahami asal-usul kita. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk pembaruan tentang informasi arkeologi terbaru untuk menguak jejak asal leluhur manusia.